Om Swastiastu. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu kucing dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan kuci bersama saya Niwayan Budiasi, SD Negeri 3 Singapadu. Saya Desa Madi Dipayani dari SD Negeri 5 Singapadu Kale. Saya Niko Mamasini dari SD Negeri 2 Singapadu Tengah. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu Bu Desa. Om Swastiastu Bu Wayan. Gimana kabarnya Bu Desa? Ya Bu Astungkaro, hari ini saya baik-baik saja. Bu Wayan, bagaimana kabarnya hari ini Bu Wayan? Astungkare, saya juga baik Bu Desa. Oh ya, hari ini Bu Desa ada rencana melaksanakan kegiatan kucing ya? Ya, betul sekali Bu Wayan. Nanti di sini saya akan menjadi observer dari kegiatan kucing yang Bu Desa lakukan. Saya nanti akan mengamati dan menilai saat Bu Desa melakukan kegiatan kucing tersebut dengan menggunakan rubrik penilaian. Nanti seperti apa sih kegiatan kucing yang Bu Desa lakukan? Apakah sudah menggunakan alur pita apa belum? Dan bagaimana sih nanti Bu Desa menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Kuci nanti menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bu Desa ajukan. Nanti jangan lupa ya, pada saat proses pelaksanaan kucing itu Bu Desa harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dari kucing itu sendiri. Misalnya seperti kemitraan, prosesnya kreatif, dan yang pasti harus memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh kucing itu sendiri Bu Desa ya. Sebelumnya saya akan memberikan Bu Desa beberapa pertanyaan ya. Baik Bu Wayan. Pertama, dalam proses kucing ini kompetensi apa sih yang ingin Bu Desa kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan dari saya yang kedua, kompetensi yang mana sih yang lebih spesifik yang mau Bu Desa kembangkan? Secara potensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan ya, yang pertama mendengarkan secara aktif. Dari mendengarkan secara aktif itu kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Wayan. Baik, yang terakhir ini Bu Desa ya, apakah indikator ketercapaian yang Bu Desa harapkan dari kegiatan kucing ini? Indikator ketercapaian yang saya harapkan dari proses kucing ini yaitu Bu, yang pertama itu kucing saya nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga dapat menemukan rencana-rencana yang akan dia lakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu Wayan. Demikian dulu ya Bu Desa ya, kegiatan praobservasi yang kita lakukan. Selanjutnya silahkan Bu Desa melakukan kegiatan kucing bersama dengan kucingnya Bu Desa ya. Baik, terima kasih Bu Wayan atas kesempatannya. Om Swastiastu, selamat siang Bu Komang. Om Swastiastu, selamat siang Bu Desa. Bagaimana kabarnya Bu Komang hari ini Bu Komang? Astungkare, baik sih Bu Desa, namun ada sedikit masalah yang mengganjal dalam pikiran saya. Itu kan tadi Bu Komang mengatakan ada sesuatu ya yang mengganjal di hatinya Bu Komang. Kalau boleh tahu apa itu Bu Komang? Begini Bu Desa, saya kan menjadi wali kelas 6. Setelah saya amati, ternyata ada 2 orang murid saya yang belum menguasai perkalian 1 bilangan
khususnya itu perkalian 1 sampai 10 Bu Desa. Itu yang membuat saya merasa bingung dalam kegiatan pembelajaran khususnya matematika. Kalau Bu Desa ada waktu, bolehkah saya berbincang atau berbicara sebentar dengan Bu Desa? Tentu saja Bu Komang, ini kan masih ada waktu 10 sampai dengan 20 menit ya. Nah, nanti dari perbincangan kita ini, apa yang Bu Komang harapkan? Jadi dari pembicaraan ini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, sehingga nantinya murid saya itu bisa menguasai perkalian 1 sampai 10. Baik Bu Komang, tadi kan Komang mengatakan ada 2 murid Komang ya yang belum bisa menghafalkan perkalian 1 sampai 10. Seperti itu ya Bu Komang ya, Bu Desa. Nah, terkait hal tersebut, apakah Bu Komang sudah melakukan penelusuran? Apa yang menyebabkan masalah tersebut bisa terjadi? Sejauh ini saya sudah mencoba untuk memanggil siswa tersebut Bu Desa. Saya menanyakan secara langsung, secara individu kepada murid tersebut, mengapa murid tersebut hafal perkalian yang seharusnya siswa tersebut sudah berada di kelas 6, kan sudah harus bisa menghafalkan perkalian tersebut. Jadi saya sudah memanggil dan menanyakan kepada murid tersebut. Baik, berdasarkan pengamatannya Bu Komang ya dan memanggil murid tersebut, apa yang Bu Komang dapatkan jawabannya? Berdasarkan yang saya lakukan tersebut, dia mengalami kesusahan dalam menghafalkan perkalian dan mengingat perkalian tersebut Bu Desa. Menurut Bu Komang ya, kemampuan apa yang harusnya sudah dikuasai oleh seorang murid kelas 6 terhadap perkalian 1 sampai 10 tersebut? Kalau menurut saya, karena anak tersebut sudah berada di kelas 6, seharusnya anak tersebut sudah lafal dalam operasi hitung perkalian. Jadi anak tersebut tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal dalam pelajaran matematika. Ya, baiklah. Kalau kita lihat ya, kalau kita skalakan dari angka 1 sampai 10, itu kira-kira kemampuan murid Bu Komang terhadap perkalian 1 sampai 10 itu berada di angka berapa, Bu Komang? Kalau saya amati yang berdasar dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pelajaran matematika, kalau saya skalakan dua anak tersebut hanya berada di skala 4 Bu Desa. Karena sampai saat ini belum hafal terhadap perkalian tersebut. Nah, jadi menurut pengamatan Bu Komang, itu murid Bu Komang berada di skala 4 ya. Nah, nanti Bu Komang ingin menaikkan skala atau tingkat kemampuan murid Bu Komang itu di skala berapa sih Bu Komang? Kalau saya agar bisa anak tersebut sama dengan kemampuan anak yang lain, jadi tidak terlalu tinggi, dari keinginan saya menginginkan dua anak tersebut berada di level 7 biasa. Jadi secara tidak langsung hampir samalah dengan kemampuan anak yang lain, walaupun tidak sama persis dengan yang lainnya. Nah, tadi saya dengar Bu Komang ingin menaikkan ke level 7 ya Bu Komang ya, bukan bisa. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Komang lakukan agar level yang tadi di angka 4 nanti bisa naik ke level 7? Saya sih memiliki sebuah rencana yang besar, jadi memberikan waktu tambahan terhadap dua anak tersebut untuk belajar khususnya di operasi hitung perkalian dan memberikan teknik perkalian yang mudah diingat dan dilakukan oleh anak tersebut. Seperti itu ya Bu Komang ya. Nah, nanti teknik apa yang akan Bu Komang lakukan? Yang pertama, kalau perkaliannya itu satu bilangan, mungkin saya hanya menggunakan tabel perkalian yang biasa. Nah, tadi kan Bu Komang mengatakan akan menggunakan tabel perkalian. Kira-kira ada teknik lain apa tidak Bu Komang? Saya ada rencana juga bisa teknik dengan menggunakan jari, kemudian dengan menggunakan kartu bilangan dan menggunakan papan sendiri dalam dalam anak
belajar menghafalkan perkalian tersebut, sehingga terkesannya lebih menyenangkan jika anak-anak sudah saya berikan teknik-teknik tersebut dalam menghafal perkalian tersebut. Baik, seperti itu ya Bu Komang ya. Nah, mulai kapan Bu Komang akan melaksanakan hal tersebut dan bagaimana nanti pelaksanaannya Bu Komang? Nah, kalau pelaksanaannya tentunya saya mungkin akan koordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, mengingat waktunya tersebut akan dilaksanakan yang saya rencanakan itu setelah pulang sekolah besar. Setelah pulang sekolah, kemudian saya berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu, kemudian dengan orang tua siswa, agar orang tuanya tahu bahwa anaknya tersebut saya berikan pelajaran tambahan setelah pulang sekolah, jadi tidak mengganggu kegiatan pembelajaran yang seharusnya anak-anak itu laksanakan pada pagi hari. Kemudian rencana saya itu akan menerapkan hal tersebut satu minggu 2 kali di desa. Jadi saya dengar tadi Bu Komang akan mengadakan koordinasi dengan kepala sekolah, demikian juga dengan orang tua siswa. Ya, jadi untuk mendukung hal tersebut, apa yang kira-kira Bu Komang perlukan? Untuk bahan pendukung yang saya perlukan itu yaitu tabel perkalian yang pertama biasa. Itu untuk perkalian yang satu bilangan atau perkalian benar. Kemudian papan permainan, kemudian kartu perkalian yang saya berikan, sehingga saat anak-anak menghafal perkalian itu lebih menyenangkan yang dilakukan oleh anak tersebut. Baik Bu Komang ya, sekali rencananya. Nah, selain yang Bu Komang katakan tadi tabel perkalian, adakah dukungan lain yang Bu Komang perlukan? Kalau dalam hal ini, karena berkaitan dengan siswa saya di kelas 6, yang pertama itu dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian dukungan dari orang tua agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar di desa. Nah, baik. Kalau sudah rencana yang Bu Komang laksanakan tersebut berhasil ya, nanti apa komitmen Bu Komang selanjutnya? Kalau komitmen saya tetap ingin anak itu memberikan pelajaran tambahan, memberikan waktu tambahan berkaitan dengan pembelajaran matematika khususnya pada perkalian, sehingga anak-anak tersebut bisa hafal perkalian. Komitmen saya akan melakukan itu secara konsisten, sehingga anak tersebut sampai bisa hafal dalam perkalian tersebut. Luar biasa sekali rencana Bu Komang ya, sangat terperinci saya lihat ya. Nah, Bu Komang, dari apa yang Bu Komang sampaikan hari ini, dari perbincangan kita hari ini, bagaimana perasaan Bu Komang hari ini dari hasil kita berbincang tadi Bu Komang? Terus terang saya sampaikan sama Bu Desa ya, kalau perasaan saya sedikit lega karena sudah dapat berbagi dengan Bu Desa. Jadi dari pembicaraan saya tadi, pembicaraan kita tadi, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di desa. Syukurlah ya Bu Komang ya, Bu Komang sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya yang Bu Komang hadapi dan menemukan apa sih rencana-rencana yang akan dilaksanakan ya Bu Komang ya. Saya tunggu ceritanya Bu Komang berikutnya Bu Komang. Baik Bu Desa, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Bu Desa berikan. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang saya rencanakan dan yang saya sampaikan sama Bu Desa. Ya, sampai jumpa lagi ya Bu Komang ya. Ya, sampai jumpa Bu Desa, terima kasih. Om Swastiastu Bu Desa. Om Swastiastu Bu Ayah. Tadi saya sudah memperhatikan kegiatan kucing yang Bu Desa laksanakan bersama dengan Bu Komang ya. Nah, sebelum penutupan nih, saya ingin kembali menanyakan kepada Bu Desa beberapa pertanyaan setelah kegiatan observasi tadi. Yang pertama, apa saja sih yang sudah Bu Desa lakukan terkait kucing, tentang indikator ketercapaian yang Bu Desa harapkan tadi? Baik ya Bu Ayah, nah tadi dari kegiatan kucing yang telah saya laksanakan, tadi saya sudah melaksanakan
kegiatan kucing dengan alur cerita dan menanyakan tujuan kepada kunci saya dan mengidentifikasi rencana-rencana atau aksi yang akan dilaksanakan oleh kunci. Baik Bu Desa, kalau menurut saya setelah memperhatikan kegiatan yang Bu Desa lakukan, kegiatan kucingnya berdasarkan yang sebagai observer, saya sudah melihat tadi proses kucing yang Bu Desa lakukan bersama Bu Koma. Dan saya perhatikan sudah berjalan dengan lancar dan baik ya Bu Desa ya. Kemudian pada proses percakapannya juga sudah menggunakan alur percakapan kita. Nah, Bu Desa juga sudah berusaha menggali potensi yang dimiliki oleh kucing dengan menggunakan pertanyaan berbobot tadi. Itu yang sudah Tiang amati. Sehingga Tiang perhatikan kucing dalam hal ini Bu Komang bisa menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Komang atau kucing tersebut ya. Kemudian ada pertanyaan saya yang terakhir nih Bu Desa ya. Sebelum kita tutup, saya kembali ingin bertanya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Desa kembangkan berdasarkan hasil Bu Desa melakukan kegiatan kucing tadi? Baiklah Bu Ayang, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin bisa lebih memahami lagi proses dari kucing tersebut. Di samping itu saya juga ingin lebih mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot kepada kucing saya sehingga dapat menggali semua potensi yang ada pada kucing tersebut. Oh, jadi begitu ya Bu Desa yang Bu Desa harapkan ke depannya. Nah, semoga yang doakan ke depannya supaya nanti Bu Desa bisa melakukan kegiatan kucing ini kembali lebih baik lagi. Demikian observasi kita untuk hari ini ya Bu Desa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Ayah atas kesempatan yang telah diberikan dan sudah memberikan penilaian terhadap kegiatan kucing yang telah saya laksanakan. Yang duduk dengan para mesak. Om Santi 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 Om. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia.